Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat pecinta Tosan Aceh Nusantara. Kali ini saya akan bahas dari Jakarta keris-keris mengenai keris dari daerah Kulon ya, atau daerah barat ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu peta wilayah ini ya, bahwa di daerah barat itu kita mengenal ada namanya Kerajaan Salakanagara ya, sampai ke abad 4 Masehi yang nantinya berubah menjadi Tarumanegara. Yang kita kenal, raja yang terkenalnya itu Raja Purnawarman dengan berbagai prasasti yang ada di Bogor, Batu Tulis dan segala macam ya. Lalu kita perhatikan bahwa semasa Kerajaan Tarumanegara ini di wilayah lain di Nusantara ada Kerajaan Sriwijaya, ada Keling atau Kalingga, ada Mataram kuno, Kerajaan Kanjuruhan maupun Kerajaan Bali ya. Lalu setelah Tarumanegara itu berubah menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Jadi Jawa Barat terbagi dua kerajaan ya, ada Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dari abad 7 hingga ke abad 12 ya, sebelum nantinya bergabung menjadi kerajaan yang disebut dengan Pajajaran. Yang kekuasaannya di Jawa Barat itu menjadi Pajajaran, dan di sekitar Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit. Jadi sebelum Majapahit ini ada, diawali dengan Kerajaan Panjalu, Kahuripan, Kediri, Singosari, baru menjadi Kerajaan Majapahit yang kita kenal. Jadi dengan belajar sejarah diharapkan teman-teman nanti bisa lebih cepat memahami tentang perkerisan ya, terutama tentang tangguh. Baik, ini yang akan kita bahas kerisnya bergaya warangka Cirebonan ya, dengan kayunya dari kayu wali kukun. Ini sandangan baru saya buat. Jadi keris ini merupakan keris warisan dari keluarga ya, dari nenek saya. Mari nanti kita lihat bilahnya seperti apa. Nah, ini dia kondisi bilahnya dalam ini, kita sore hari ini sepertinya saya buat videonya dengan kondisi belum diminyaki ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nanti di akhir video akan saya tampakkan yang lebih jelas. Jadi ini dedernya menggunakan deder Cirebonan, orang bilang disebut kepongpongan ya, deder ukir. Kalau khas Jawa Barat, khas Kulon itu kebanyakan memang dedernya berukir ya. Ada yang bilang juga sekar kacang. Nah, dapurnya ini disebut dengan dapur Kebo Lajer ya, atau Mahesa Lajer. Ada yang bilang bahwa kerbau atau kebo atau munding di Jawa Barat itu Mahisa ya. Jadi kalau Mahesa itu nama lain dari Dewa Siwa ya. Penggunaan nama kebo ini digunakan oleh nama bangsawan juga ya, termasuk Mahisa di Jawa Timur seperti bangsawan Singosari, Mahisa Cempaka, lalu Kebo Anabrang ya, Kebo Iwa di Bali. Ada juga nama Munding Sari, raja di Sunda ya. Lalu kita lihat pamornya. Pamornya ini ada yang bilang juga pamor Panguripan namanya, jarang kita dengar memang. Atau juga ada yang bilang pamor Kolbuntet atau pamor Tambal ya. Nanti kita lihat lebih jelas lagi ya, dengan foto-foto nanti. Lalu kita lihat selain ada pamor Tambal atau pamor Kolbuntet atau pamor Panguripan ini, juga ada pamor Bosputah di sepanjang bilah ya. Pamor beras putah ini memang untuk melambangkan kerejekian. Di samping itu juga ada pamor seperti V terbalik ya, atau pamor kudung, untuk perlindungan bahwa kerejekiannya agar tidak ada terlindungi gitu ya, agar terlindungi dari segala macam bencana atau wabah. Nah, ini dia, kita lihat foto lebih jelasnya. Jika pamor Tambal itu biasanya karakternya adalah bergaris-garis ya. Tapi kalau yang keris ini saya lebih cenderung kepada pamor Panguripan ya. Lalu keris ini pun telah mendapatkan sertifikasi atau surat keterangan dari Museum Pusaka, dinyatakan bahwa ini berasal dari abad 12 dengan pamornya Kolbuntet ya, dan beras putah. Oke, disebut dengan dapur Kebo Lajer. Perhatikan bentuk dan tinggi gandik ya. Jadi tinggi gandiknya memang lebih tinggi dibandingkan keris brojol atau tilam ya. Lalu perhatikan juga condong leleh. Condong lelehnya cukup merunduk, dan biasanya untuk keris-keris tua ini
bentuk sirahnya membulat dan ujung ekornya nguceng mati ya untuk keris-keris tua. Lalu kita perhatikan lagi ini dari mulai handlernya ars kulon ya, berbeda dengan Jogja atau Solo. Ini khas kulon meskipun buatan desa ini. Lalu kita perhatikan lagi di sini adalah perbandingan antara keris yang sebelah kiri dengan yang keris punya warisannya. Ada sedikit memang perbedaan lebar bilah ya, lebar bilahnya sedikit berbeda, lalu tinggi dari gandiknya, condongnya agak berbeda, dan ketebalannya pun berbeda nih. Yang sebelah kiri ini lebih tebal ya. Coba perhatikan lebih jelas lagi oleh teman-teman, ada perbedaan apa lagi ya yang terlihat. Perhatikan lagi juga dengan keris kebolajer yang sebelah kanan. Lihat kecondongan anggota tubuhnya gandik ya, tegak tidaknya gandik, lalu bagian serawean belakang. Kalau untuk yang keris paling kanan ini, handle-nya ukiran Cirebon juga, motif megamendung ya. Perhatikan bagian belakang ya, serawean landainya, bagian serawean ya. Silakan diperhatikan dengan jelas supaya nanti bisa terlihat bedanya, gayanya atau pasikutannya untuk 3 keris kebolajer ini, dengan pamor yang tentunya berbeda ya. Tiganya ini hampir mirip-mirip tapi berbeda. Oke, dari sini mungkin teman-teman sudah bisa menebak dari ketiga ini apakah ada yang kamardika semuanya atau semuanya sepuh. Video ini saya ambil pagi-pagi ya, biar ada sinar matahari sehingga nampak nih seloroknya atau bajanya yang berwarna abu-abu itu teman-teman. Jadi hasil warangan ini akan terlihat, hitam itu besi, abu-abu itu selorok baja, dan putih itu pamornya. Nah, proses ini tidak akan terjadi selama 10 atau 20 tahun, 30 tahun ya, tapi ini ratusan tahun nih. Bisa nampak hasil oksidasi seperti ini. Pamornya ini adalah pamor nunggak semi, yang sebelahnya lagi adalah pamor pedaringan kebak ya. Nah, ini ada pasir malelanya, yang malela kendaga yang warna kuning. Orang bilang juga dengan sebutan pamor jenar ya. Jadi ini pamornya disebut pamor selewah karena bolak-balik berbeda jenis pamornya. Yang keris warisan dari nenek ini, pamornya ini mulai terlihat, seloroknya juga perbedaan warnanya, selorok abu kehijauannya dengan pamor beras putih dan pamoripan, dengan harapan bahwa terlindungi ya kekayaan atau kemuliaannya. Sedangkan keris yang ketiga, nah inilah yang disebut dengan pamor kol buntet ya. Jadi lebih jelas seperti lingkaran obat nyamuk ya. Pamor ini biasanya lebih ke pamor perlindungan, di atasnya juga ada pamor kudung, berharap agar kekayaannya dapat terlindungi ya. Nah, pamor perlindungan ini kalau yang saya pahami lebih ke bahwa pamor kol buntet ini zaman dahulu atau orang-orang zaman dulu melihat dari mana sih, apakah dia melihat mencermati alam semesta ini ya, karena banyak sekali semesta ini yang berbentuk seperti lingkaran-lingkaran yang berlawanan arah jarum jamnya. Meskipun ada mitos atau cerita yang beredar mengenai pamor kol buntet ini dapat menangkal dari serangan-serangan yang tidak terduga ya, bahkan ada yang bilang sampai anti tembak segala macam. Walau alam bisawab, kalau saya pribadi lebih ke perlindungan yang dibacanya seperti kita harus melihat siapa sih yang membuat goresan-goresan alam semesta ini gitu loh, jadi yang menciptakannya. Nah, kita harus meminta perlindungan itu kepada yang menciptakan goresan-goresan alam ini, yang
wujudkan dalam bentuk pamor pada sebilah keris. Gitu. Silahkan berbeda pendapat, silahkan berkomentar. Nanti teman-teman apabila saling kita memberikan nasihat ya, maupun memberikan ilmu sesuai pengalamannya masing-masing. Monggo diperhatikan. Yang satu berpamor pasir malela kendaga pada ringan kebak dan ada wengkon isennya ya, isennya beras uta, di sore-sore ada pamor tunggak semi, bahwa filosofinya sebagai optimisme ya, akan selalu usaha untuk mencari rezeki dan berharap perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Lalu keris yang ini pamornya panguripan dengan beras putih untuk kecukupan sandang dan pangan ya, atau rezeki. Lalu keris terakhir dengan pamor kol buntet yang berlawanan jarum jam dan searah jarum jam, agar seperti induksi magnet kekuatannya berada di pucuknya ya, itu kekuatan Sang Maha Pencipta. Demikian review keris kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.